Ini saya akan membahas mengenai demografi 10 sampai 11 Oktober weekend. Nah, untuk demografinya sendiri kita bisa melihat di sini kita bisa melihat yang paling banyak itu rentan umur 25 sampai 34. Nah, mengapa demikian? 25 sampai 34 dapat disimpulkan bahwa dominan karena usia produktif. Nah, jadi seperti aktif bekerja, mungkin lebih menggunakan teknologi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini juga, yang sebelah kiri adalah perempuan, yang sebelah kanan adalah laki-laki. Nah, di sini untuk interaksi postingannya 18% untuk yang perempuan, yang jangkauan untuk perempuan ada 15%, sedangkan laki-laki yang hasil interaksi postingan 57%, sedangkan yang jangkauan ada 61%. Nah, berbanding terbalik memang. Tetapi di sini bisa dilihat laki-laki itu memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan perempuan. Karena konten yang kami berikan itu mengenai toko bangunan. Nah, lebih mengarah pada pekerjaan dan juga minat laki-laki daripada perempuan, seperti itu. Nah, range usianya ini kita mengambil memang dari 25 sampai 54 tahun itu cenderung yang memiliki adanya potensi. Nah, calon konsumen atau berbau-bau dengan toko bangunan, seperti itu. Nah, di sini cukup berbeda karena itu tadi yang di sini weekdays demografi 3 sampai 6 November. Nah, untuk rentan umurnya karena kita lebih luaskan lagi. Nah, seperti itu ada umur yang sampai dari 18 sampai 24. Itu kita bisa lihat yang paling banyak itu 18 sampai 24 dan juga 25 sampai 34 rentan umurnya. Nah, range umur ini sama-sama dominan juga karena usianya produktif dan juga aktif dalam bekerja, seperti itu. Tetap sama laki-laki dan juga perempuan. Nah, laki-laki itu memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan perempuan karena terkait toko bangunan seperti tadi sudah saya jelaskan. Dan range usia 16 sampai 54 tahun ini memang lebih cocok untuk potensi pasarnya calon konsumen sebuah toko bangunan dalam kondisi weekdays tersebut. Nah, oke. Nah, ini saya akan membahas mengenai psikografisnya juga. Nah, di sini bisa dilihat psikografis. Sebentar. Ada satu jangkauan itu satu orang. Nah, dan juga satu impresi itu satu kali dilihat. Audiens terbanyak dan biaya periklan paling murah adalah di Jawa Tengah. Seperti itu. Kita bisa melihat pada yang 10 sampai 11 Oktober ini pada weekend ya. Nah, memang kalau misalnya kita lihat itu didominasi oleh Facebook dan juga perangkat smartphone. Nah, analisis berkaitan dengan gaya hidup seseorang di mana mereka itu lebih cenderung menggunakan smartphone, tablet Android. Nah, biasanya dimiliki oleh orang yang memiliki ekonomi menengah, seperti itu. Nah, bisa dilihat ini hasilnya, hasil dan juga jangkauan seperti itu. Nah, untuk yang 3 sampai 6 November ini kita bisa lihat juga di sini lebih banyak memang Facebook. Nah, smartphone, tablet Android dan sebagainya, iPhone. Nah, di sini ada satu yang menggunakan desktop ternyata. Seperti itu. Nah, hal ini memungkinkan dipengaruhi oleh jumlah minat desain interior, teknik sipil dan sebagainya yang ada di Jawa Tengah juga. Memang kalau misalnya kita lihat entah kenapa Central Java itu mendapatkan lebih banyak interaksinya seperti itu. Oke, di sini kita masuk ke bagian anggaran. Nah, di sini kita diberikan budget sebesar 10 juta untuk mengestimasikan bagaimana kita pemasangan iklan, mungkin kita akan pergunakan untuk apa saja. Nah, di sini saya mendapatkan sumber yaitu jasa content creator. Nah, di situ dia include mengurus masalah IG, Facebook, kemudian story di IG dan juga highlight di IG. Nah, semuanya itu dia seperti digaji bulanan. Nah, gaji bulanannya itu diberikan 1.500.000 untuk
membuat semuanya itu. Jadi kita udah siap jadi. Nah, jasa content creator ini bertujuan untuk membuat iklan tersebut lebih dilihat orang, lebih dilirik orang, karena kita mengiklankan jasa toko bangunan. Oleh karena itu kita harus membuat sesuatu yang semenarik mungkin. Nah, saingan kita pun untuk jasa pembangunan toko bangunan ini itu cukup banyak. Nah, jadi kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Nah, kita membuat IG, Facebook Story, highlight dan sebagainya itu untuk mendapatkan brand awareness. Nah, jadi mereknya kita itu diketahui sama banyak orang. Nah, sisa uangnya adalah 8.500.000. Nah, untuk itu kita mengestimasikan untuk pemasangan tiap minggunya. Nah, untuk minggu pertama 5 hari weekdays dengan harga 2.125.000. Nah, itu minggu pertama, kemudian kita lanjutkan ke minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, seperti itu setiap harinya 5 hari weekdays kita akan melakukan pemasangan iklannya tersebut. Untuk bertujuan dalam waktu sebulan itu kita bisa mendapatkan banyak sekali pelanggan baru ya, brand awareness-nya kita dapatkan semua. Saya mengestimasikan 10 juta ini dengan sangat minimalis sekali di sini. Oke. Nah, jadi sekian pemaparan materi mengenai digital marketing, hasil pemasangan iklan, terkait demografi, terkait psikografis, dan juga anggaran 10 juta yang akan kita gunakan.